Shalom, selamat malam. Kami menyapa seluruh rekan jemaat pelayan hamba Tuhan yang ada di GBI Gihon Rayan 12. Malam hari ini kami akan mengadakan mesbah keluarga. Dan sebelum kami memulai, kami akan masuk di dalam doa untuk mengawali mesbah keluarga kami. Mari kita berdoa bersama. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan kebaikan bagi kami, yang mana kami percaya sepanjang waktu hari-hari yang kami jalani, kami yakin Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan memulai mesbah keluarga kami. Kami percaya lewat mesbah keluarga ini Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kehadiran-Mu, menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Akan kami percaya lewat mesbah keluarga ini kami diberkati oleh Tuhan, kami disertai dan kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, kebesaran dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu. Mari dari awal nyatakan dengan segenap hatimu. Roh yang hidup, mari penuhi setiap kami Tuhan. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu. Kau yang melayakan kami oleh dalam-Mu, oh Yesus, kami boleh masuk dalam hati.
Bersama kami, menyertai kami, sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, gadai-Mu dan tongkat-Mu itu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menuntun kami. Engkau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau, yang menuntun kami kepada air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Sungguh kami bersuka cita bersama-Mu. Terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami dalam kesederhanaan ini menjadi dupa yang harum yang senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari tuntun kami di penghujung tahun 2022 ini. Apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi setiap kami, biarlah itu kami boleh Tuhan terima. Firman-Mu yang adalah penuntun dalam kehidupan kami, biar itu yang akan terus menjadi pegangan dalam hidup kami. Apapun boleh berlalu, tapi perkataan firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Oleh firman-Mu ini, kami menggantungkan seluruh hidup kami dan iman kami kepada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengarnya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, siap mendengarkan firman Tuhan, percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Dan sebentar lagi kita akan melewati tahun 2022. Mungkin kurang lebih sekitar 10 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Sebagaimana yang kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang ada di belakang kita biarlah berlalu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin. Biarlah kita tetap melihat ke depan, supaya apa yang menjadi visi misi Tuhan ke depan ini bisa kita terima dan bisa kita ikuti. Ya, saya percaya sebagaimana ramalan dunia pada hari-hari ini bahwa tahun 2022 ini sudah merupakan tahun yang krisis bagi bangsa-bangsa. Bahkan ramalan mengatakan di tahun 2023 yaitu merupakan tahun yang gelap. Ya, bahkan beberapa kali Presiden kita Bapak Jokowi dalam pidato-pidatonya dia menyampaikan hal seperti ini. Ya, berapa kali pidatonya dia menyampaikan bahwa tahun 2023 itu tahun yang gelap. Dan pakar-pakar ekonomi pun mereka sudah menyampaikan demikian. Karena kita lihat kita sedang menghadapi banyak tantangan, persoalan, krisis, mulai dari COVID-19 yang sudah kita lewati. Terus lagi ada krisis pangan, krisis ekonomi, ya, climate change, artinya perubahan iklim yang ekstrim membuat bencana-bencana alam, dan Indonesia ini termasuk ring of fire, ya, di mana ada aliran bencana alam bisa terjadi kapan saja. Memang pandangan-pandangan dunia kalau kita dengar itu memang gelap, ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita bukan hanya berpegang kepada apa yang disampaikan oleh ramalan dunia, karena kita punya firman Tuhan yang hidup. Malam hari ini kita mau belajar sama-sama apa pesan Tuhan bagi kita, bahkan mempersiapkan kita juga untuk memasuki tahun 2023 yang menurut ramalan adalah tahun gelap. Apa kata firman Tuhan bagi kita? Mari kita mau belajar sama-sama. Kita buka dalam Yesaya pasal 60, kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, Yesaya pasal 60 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat pertama kita baca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-6.
2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja pada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Media dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyaan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan bahwa kita tahu dalam nubuatan Yesaya pasal yang ke-60 ini, ya, ini merupakan sebuah nubuatan yang pasti akan terjadi, karena kita yakin percaya 100% absolut perkataan firman itu pasti akan terjadi. Nah, kita lihat dalam Yesaya pasal 60 ini di ayat pertama, firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di sini Yesaya menubuatkan bahwa umat Tuhan harus bangkit. Kenapa kita harus bangkit? Karena jelas firman Tuhan berkata bahwa sebab terangmu datang. Amin. Nah, Yesaya menubuatkan ini sebenarnya kalau kita lihat secara konteks, dia sedang bernubuat tentang kedatangan Yesus, yang mana Yesus lahir di dunia ini membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Ya, tanggal 25 Desember tidak lama lagi kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, orang Kristen di dunia akan merayakan hari kelahiran Kristus. Sebenarnya nubuatan ini ditujukan kepada kita, ya. Kristus lahir untuk membawa terang bagi kita. Oleh sebab itu, kenapa Yesaya berkata bangkitlah dan menjadi teranglah? Alasannya karena Kristus sudah lahir. Pertanyaannya, apakah Kristus sudah lahir dalam hidup kita? Kalau Kristus sudah lahir dalam hidup kita, artinya terang Kristus itu ada. Terang Tuhan itu ada bagi kita. Makanya nubuatan Yesaya ini berkata bahwa sebab terangmu datang. Ketika Yesus lahir, Yesus membawa terang. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dia juga menyampaikan pesan supaya kita boleh menjadi berkat. Pergi memberitakan Injil, memberitakan terang itu kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ini pesan yang disampaikan kepada kita umat Tuhan. Alkitab dengan jujur berkata bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nubuatan Alkitab itu tidak akan pernah salah. Mungkin kalau kita dengar ramalan orang menyampaikan tahun 2023 itu tahun gelap, Alkitab pun jujur mengatakannya, memang keadaan ke depan ini kegelapan menutupi bumi. Dan bukan hanya kegelapan, bahkan dikatakan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman ini situasi yang tidak enak, situasi yang tidak menentu, ya, situasi yang tidak pasti. Orang semua bertanya-tanya, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Ini situasi yang kelam. Tetapi firman Tuhan itu jelas bagi kita orang yang percaya. Dikatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Memang kegelapan menutupi bumi. Akan tetapi terang Tuhan itu ada dalam hidup kita. Makanya tadi saya katakan bahwa tanggal 25 kita merayakan hari kelahiran Kristus. Ini mengingatkan kita bahwa setiap kita yang percaya, sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Allah Bapa sudah memberikan Yesus yang adalah terang bagi kita. Dan dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami kegelapan. Oleh sebab itu kita yang sudah percaya kepada Kristus, sesungguhnya terang itu sudah ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan terang itu. Makanya Yesaya berkata, sebab terang Tuhan sudah terbit. Artinya Kristus itu sudah lahir bagi kita yang percaya kepada dia. Artinya terang Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tidak perlu khawatir menghadapi tahun yang gelap. Kenapa? Karena terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Biarlah dalam momen Natal ini juga mengingatkan kita bahwa terang Kristus ada dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir menatap tahun 2023 yang adalah dikatakan tahun kegelapan. Tapi percayalah, terang Tuhan sudah terbit. Kristus sudah lahir dan kita percaya kepada Kristus yang adalah terang itu. Dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bukan hanya terang Tuhan, tapi dinyatakan kemuliaannya terbit atasmu. Bicara kemuliaan, ini bicara kehadiran Tuhan. Di mana ada kehadiran Tuhan, di situ pasti ada kemuliaan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka harus berjalan di padang gurun, dan kita tahu kalau padang gurun itu tempat yang tandus, kering. Waktu malam pasti gelap. Tapi ingat, kemuliaan Tuhan menyertai bangsa Israel. Ketika mereka berjalan di malam hari, ada tiang api yang menyertai mereka. Itu bicara kehadiran Tuhan, itu bicara kemuliaan Tuhan. Ketika mereka berjalan di siang hari, panas terik di padang gurun, ada tiang awan yang melindungi mereka. Baik siang, baik malam, selama ada kemuliaan Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir menghadapi tahun yang gelap di depan ini. Karena firman Tuhan, nubuatan ini sedang digenapi bagi kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Nubuatan tentang terang Kristus, kemuliaan Tuhan akan nyata, akan terbit dalam kehidupan kita. Sekalipun memang orang bilang, Alkitab juga mengatakan, bangsa berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atas kita. Jadi mari kita tatap tahun 2023 dengan penuh sukacita kemenangan. Karena apa? Terang Kristus ada dalam hidup kita. Hasil dari terang Kristus dan kemuliaannya yang terbit dalam kehidupan kita, maka dampak yang terjadi adalah ayat ketiga sampai ayat seterusnya. Cuma kita baca tadi sampai ayat ke-6. Ya, dampaknya apa? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Mereka datang mencari terangmu. Biarlah kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Memang ketika kondisi yang tidak enak ini melanda dunia, kita pun orang Kristen mungkin sebagian mengalaminya. Ada di dalam kondisi seperti ini. Seperti yang Yesaya katakan, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi biarlah kita ada dalam terang Kristus. Ketika kita berjalan dalam terang Kristus, berjalan dalam kemuliaan Tuhan, maka bangsa-bangsa akan mencari kita. Orang akan datang kepada terang itu. Bukankah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Dan dikatakan bukan hanya bangsa-bangsa, raja-raja, orang-orang penting datang kepada cahaya yang terbit dalam hidup kita. Artinya apa? Karena ada terang Kristus dalam kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan tegas berkata, ketika kita berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan, maka apa yang terjadi? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Orang bilang krisis, tapi kita yang berjalan dalam terang dan kemuliaan Tuhan, akan terbit berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak kita kira-kira. Kekayaan bangsa-bangsa akan beralih. Biarlah kita percaya kepada kebenaran ini. Dan firman Tuhan di ayat ke-6 bagian terakhir saya bacakan bahwa ketika terang dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Luar biasa. Biarlah di akhir tahun, penghujung tahun ini, kita renungkan kembali. Mungkin kita juga yang ada dalam pergumulan,
ya tekanan, masalah, persoalan, kita diingatkan kembali bahwa ada terang Kristus dalam hidup kita. Ada kemuliaan Allah yang selalu menyertai kita. Day and night, siang dan malam, kita ada dalam penyertaan Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan takut menghadapi tahun-tahun yang gelap di depan kita. Percaya, sebagaimana pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah firman Tuhan juga menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Tuhan, ya, penghujung tahun ini, mari kita senantiasa berharap, percaya kepada Tuhan. Tinggal dalam kebenarannya, tinggal dalam kasih-Nya, hidup dipimpin dalam Roh Kudus, supaya kita senantiasa berjalan dalam terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali dalam Yesaya pasal yang ke-60, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh bangkit dan menjadi terang. Ini tugas kami sebagai umat Tuhan, menghadapi tahun-tahun yang gelap, menghadapi tantangan, persoalan. Kami tidak harus tertidur dengan keadaan dunia ini, tapi hari ini kami diingatkan untuk bangkit. Bangkit dalam keterpurukan, bangkit dalam kelemahan kami, bangkit dalam apapun yang menekan kami, karena kami percaya terang Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari materaikan firman-Mu ini bagi setiap kami, Bapa. Biar kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, dalam kesempatan ini juga kami menaikkan doa-doa kami di hadapan. Kami berdoa, Engkau yang memberkati Rayon 12. Mulai dari Tuhan pemimpin kami, Bapak Pendeta Gede Tiada. Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu ini bersama dengan istri dan anak-anaknya. Engkau yang memberkati pelayanan hamba-Mu ini. Biar Tuhan visi-misi terus menyatakan bagi hamba-Mu ini. Kekuatan yang dari Tuhan terus ada bagi hamba-Mu ini. Biar dia tetap kuat Tuhan untuk mengembalakan umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri akan terus menuntun hamba-Mu ini. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan Engkau yang melihat. Engkau yang membuka jalan atas hamba-Mu ini. Biar hamba-Mu ini terus memimpin kami di daerah 12 ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh berjalan dalam terang dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa di hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati seluruh gembala-gembala, pemimpin-pemimpin yang ada di rayon pusat, di seluruh rayon yang ada semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan di cabang-cabang, bahkan di ranting-ranting, Tuhan yang memberkati seluruh gembala-gembala. Kuatkan kami untuk mengembalakan umat yang Tuhan percaya. Kami percaya di penghujung tahun ini Tuhan akan menyatakan hal-hal rahasia-rahasia surgawi bagi kami, supaya Tuhan Engkau yang memberkati kami, memberikan strategi yang baru bagi kami untuk memimpin umat Tuhan berjalan dalam terang dan kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa berkati keluarga lepas keluarga kami semua, para gembala pemimpin. Biarlah kami tetap kuat, tetap sehati memimpin untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang ada di rayon 12. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati seluruh jemaat yang ada, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus pengharapan Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi mereka. Bahkan mereka membutuhkan jawaban-jawaban doa. Tuhan, Engkau yang menjawab doa-doa mereka tepat pada waktu. Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah kami hidup dalam kelimpahan. Apapun tantangan, persoalan, masalah yang kami hadapi, Engkau yang menguatkan seluruh jemaat di GDI Rayon 12. Kami berjalan dalam terang dan kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di penghujung tahun 2022 ini, biar kami juga terus boleh berjaga-jaga. Kami terus Tuhan mempersiapkan diri kami. Kami terus hidup dalam terang firman-Mu. Percaya kepada firman-Mu. Sekalipun kami belum melihat, ini bagi kami iman yang percaya selalu kepada Tuhan. Persoalan pergumulan, apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan yang membuka jalan saat tiada jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Tuhan memberkati pemerintahan kami, mulai dari Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh staf yang ada Tuhan, kementerian semuanya yang terlibat, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kepolisian, semua yang mendukung dalam pemerintahan. Tuhan yang memberkati. Kami percaya hati raja-raja ada di tangan Tuhan, pemimpin kami ada di tangan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun mereka. Tuhan akan memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami supaya mereka boleh berlaku adil, bertindak dengan benar, hidup takut akan Tuhan, supaya bangsa ini boleh berjalan dalam kemakmuran. Berkati pemerintahan kami menghadapi tahun-tahun krisis yang ada, yang akan membuka jalan atas bangsa ini, sehingga kami boleh tetap hidup dalam terang dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan dan doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semua Tuhan kami boleh melihat akan pekerjaan Tuhan yang semakin indah, biar kami tetap setia dalam hidup Tuhan, berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus memimpin kami sampai kami boleh mencapai apa yang menjadi tujuan di sini Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Segala hormat, pujian, kebesaran dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Kami semua mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tanggal 25 Desember 2022 dan selamat menyambut tahun yang baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati.